Kamis 23 Maret 2023, ini hari pertama bulan puasa Ramadan. Saya dan Habib Y. Al-Jufri berada di Baso. Ini tindakan intoleransi orang yang memaksa menutup warung di bulan puasa minta dihormati. Ditulis oleh Daeng dari SeaWorld.com. Udah tutup kita. Dikunci. Nggak bisa, emang khusus nggak ada kegiatan di dalam. Ada gangguan gitu loh. Paling manajemen nggak ada tempat kalau. Iya. Pasti tutup. Pasti tutup. Ini adalah tidak berhasil. Tapi yang namanya sudah passion, hobi, keinginan, kegelisahan, atau memang profesi, yang mau bagaimana lagi? Saya juga kan lagi belajar untuk agar tidak terlalu, lagi belajar sabar lah intinya. Udah lebih dingin lah. Iya, jadi kemarin ceramah-ceramah saya itu agak lebih dingin dibandingkan dengan yang dulu-dulu. Karena saya belajar sabar, belajar tahan diri. Karena saya temperamen itu sifat jelek. Saya nggak tahu ya. Memang makan di bulan Ramadan tuh mungkar gitu, maksiat. Saya duga sih enggak. Sebuah warung yang lagi jualan dipaksa tutup oleh seseorang. Kata orang itu, hormatilah orang yang lagi puasa. Orang itu tidak terlihat wajahnya dalam rekaman video berdurasi pendek. Hanya suaranya saja yang terdengar dengan nada arogan. Katanya, kalau tidak salah begini, tidak ada sopan santunnya kalian ini, orang-orang pada puasa. Goblok, bubar. Kata bubar dengan bentakan yang keras. Karena warung es itu belum bisa tutup langsung karena masih ada pembelinya. Si orang ini lalu membentak lagi. Tutup, tutup. Di luar bulan puasa saya kapan pernah mengganggu. Saya perhatikan warung ini dari kemarin. Kalau mau buka sore jangan pakai kursi-kursi kayak gitu. Sore silahkan buka jam 5, gak usah pakai kursi. Begitulah rekaman pendek yang beredar. Biasanya, orang-orang yang berani mau menutup warung seperti ini adalah dari ormas yang sudah dinyatakan terlarang. Ormas yang mengganggu ketentraman bisa saja terlarang dengan keputusan pemerintah, tapi orang-orangnya masih bisa melakukan tindakan seperti pada video itu. Orang-orang ini bergerak berdasarkan apa yang sudah masuk dalam pikirannya. Orang-orang yang dari ex-ormas terlarang dan yang belum terlarang itu tampaknya beragama dengan arogan. Karena mereka merasa jumlahnya begitu banyak, maka inilah yang dijadikan patokan bahwa mereka kuat. Mereka sangat berdampak besar terhadap politik di negeri ini. Jargon-jargon agama dibajak demi arogansi dirinya. Agama dibajak sesuai keinginannya. Yang tidak sesuai dengan keinginannya beragama, maka wajib disingkirkan. Pemaksaan menutup warung adalah contoh beragama dengan cara itu. Patut diduga keras bahwa orang seperti ini berpuasa menurut pemahamannya sendiri. Mereka berpuasa menurut egonya sehingga minta dihormati. Dan kenapa mereka begitu arogan, sok pembela orang-orang puasa? Padahal banyak orang-orang yang berpuasa tidak terlalu terganggu dengan adanya warung-warung yang buka. Kalau memang sudah niat mau berpuasa, maka seseorang tidak akan mendatangi warung untuk beli makanan kecuali waktu buka puasa. Jika seseorang sudah niat berpuasa, meskipun sedang melintas di depan warung makanan, tentu tidak akan menggubrisnya. Karena niatnya berkata, saya lagi puasa. Meski makanan itu memang menggiurkan, tapi yang namanya puasa, kalau sudah niat, maka harus dijalani. Ibadah puasa adalah ibadah antara seseorang dan Allah. Ibadah yang hanya Dia dan Allah tahu. Sehingga sah atau tidaknya puasa seseorang adalah hak Allah memberinya ganjaran. Ibadah puasa bukan ibadah pemaksaan, apalagi penindasan, karena puasa adalah mengendalikan diri. Latihan mengendalikan diri sangat besar manfaatnya. Kalau hampir semua orang Indonesia paham ini, maka orang-orang seperti yang ada dalam rekaman video itu sudah tidak ada lagi. Jika orang paham inti ibadah puasa, maka sikap-sikap arogan seperti pada video pemaksaan menutup warung itu bakal tidak akan ada lagi. Kalau orang seperti itu minta dihormati dengan cara menutup warung, maka bisa saja orang yang mengaku puasa bisa ngumpet-ngumpet, minum dan makan di tempat yang tidak terlihat manusia lain. Maka percuma juga memaksa menutup warung kan? Jadi puasa adalah ibadah yang menekankan pada diri, atau dikenal juga dengan pengendalian diri. Ibadah puasa itu berangkat dari diri sendiri, kemudian dengan latihan yang intens dan sering, maka efek sosial di masyarakat bisa semakin bagus. Alangkah indahnya jika hampir semua manusia terlatih mengendalikan dirinya, maka kekacauan tidak akan terjadi. Namun, ya, ada kondisi di mana orang berpikir bahwa dengan adanya konflik maka di situ ada keuntungan.
Maka soal pengendalian diri tidak menjadi perhatian. Yang ada justru bagaimana mengendalikan massa yang cenderung dungu menjadi ke arah yang diinginkan. Dan pada buntutnya adalah memperoleh keuntungan fulus. Jadi, lagi-lagi fulus. Orang-orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya pada saat puasa, maka sudah batal puasanya. Dalam puasa, mengendalikan diri bukan hanya untuk urusan makan dan minum, tapi juga mengendalikan perbuatan. Bahkan pasangan suami istri diminta mengendalikan diri khusus di siang hari. Jadi ini kayak latihan, dan ini bagus. Sepasang suami istri bisa menghindari kebosanan, kan? Yang perlu dikendalikan juga adalah kata-kata yang keluar dari mulut agar tidak menjadi sampah atau dosa-dosa yang terus berserakan. Ketika seseorang emosi karena melihat hal-hal yang tidak sesuai keinginannya, maka pikirannya yang sudah terisi dengan berbagai kata-kata umpatan bisa jadi akan dikeluarkan dari mulutnya. Maka kalau seseorang tidak bisa mengendalikan dirinya, maka dengan leluasa kata-kata kotor itu pun muncrat begitu saja dan didengarkan atau dibaca orang lain yang juga akan bisa terpengaruh. Maka terjadilah pandemi dosa. Jadi inti dari puasa adalah mengendalikan diri. Tampaknya orang yang ada dalam rekaman video itu tidak bisa mengendalikan dirinya sehingga membentak pemilik warung dan memaksanya agar tutup. Jika orang ini bisa mengendalikan dirinya, maka tidak terlalu terganggu dengan pedagang itu. Para pedagang ini bisa saja sedang berjihad untuk keluarganya, berjihad mencari nafkah buat keluarganya. Bisa jadi para pedagang itu sedang dalam keadaan berpuasa sambil jualan minuman dan makanan. Ini tentu sangat berat bila dibandingkan dengan orang yang ada dalam rekaman video itu, yang seenak udahnya melarang dan memerintahkan menutup warung. Oh, Indonesiaku, semoga bisa sembuh dari mabuk agama yang suka memaksa orang lain harus paham dengan apa yang diinginkannya. Bagaimana kalau menurut Anda? Jajan pembantaian langkah-langkah terorisme yang dilakukan ini sangat berbahaya. Sama juga kita mendukung terorisme, mendukung pembunuhan. Ini pengkhianatan terhadap negara. Ini pengkhianatan terhadap Pancasila. Ini pengkhianatan terhadap undang-undang. Kalau mau memaksakan datang ke Israel, orang jangan tinggal di sini. Silahkan tinggal di Israel saja atau negara lain, saudara. Di Indonesia ketuhanan yang Maha Esa. Kita harus berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Mau olahraga, mau politik, mau budaya, jangan pernah lepaskan ketuhanan yang Maha Esa, saudara. Takbir. Kita sudah tangkap maksudnya, Bang Novel. Tapi apakah semudah itu? Modiar, skakmat depan media, sok-sokan tolak timnas Israel main di Indonesia. Novel Bamukmin ompong di skakmat Akmal Marhali, langsung kicap tak berkutik. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Banyak yang bilang, pisahkan dong olahraga dengan politik. Itu benar, tapi Indonesia itu belum siap menerima kehadiran negara Israel di negeri ini. Dan itu juga harus dihormati. Bahwa drawing di Bali telah dibatalkan oleh FIFA. Jadi drawing tanggal 31 Maret yang harusnya diselenggarakan di Bali sudah dibatalkan oleh FIFA. Pemerhati sepak bola Akmal Marhali membalas argumen Novel Bamukmin yang tegas menolak timnas Israel datang ke Indonesia untuk Piala Dunia U20 dengan serangan fakta yang langsung membuat kicau. Sepak bola juga punya kedaulatan tersendiri, yang mereka punya aturan-aturan sendiri dalam konteks leg sport FIFA. Ini yang harus kita pahami bersama-sama sehingga kemudian sepak bola itu sangat alergi dimasukkan unsur-unsur politik. Dikutip dari talkshow bertajuk Catatan Demokrasi yang disiarkan TV One, Wasekjen PA 212 Novel Bamukmin yang dihadirkan sebagai salah satu tamu memberi pernyataan terkait isu penolakan Israel di ajang Piala Dunia U20. Ia secara tegas mendukung sikap sejumlah pihak yang menolak kedatangan Israel di ajang Piala Dunia U20. Menurutnya ini tentang kemanusiaan, terutama nasib umat Islam di Palestina. Ia menyebut bila mempersilahkan kehadiran Israel berarti sama saja mendukung aksi-aksi keji Israel selama ini di tanah Palestina. Mendatangkan timnas Israel sangat berbahaya. Gelaran ini bisa digelar, tapi ada pengecualian Israel nggak ikut berlaga di Indonesia.
mendatangkan Israel sama saja mendukung tindakan penghabisan yang dilakukan Israel di Palestina. Ini sangat berbahaya. Ini soal rasa kemanusiaan, bukan agama. Ungkapnya seperti dikutip dari channel YouTube TV One News, Rabu 29 Maret 2023. Merespon hal itu, pemerhati sepak bola Akmal Marhali membeberkan sejumlah fakta mengenai kehadiran Israel di tanah air yang tak seramai menyikapi timnasnya di Piala Dunia U20. Penjelasan itu pun membuat Bang Mukmin akhirnya kicap alias tak mampu berkata-kata. Sepak bola punya aturan sendiri yang namanya law of the game. Kemudian kalau Pak Novel Bang Mukmin belum ngeh adanya atlet asal Israel yang berlaga di Indonesia, uang baru kemarin Februari itu ada kok atlet Michel Yakovlev di Velodrome. Kemudian Januari ada atlet penembak dari Israel, kemudian ada juga di panjat tebing, ungkapnya. Tak cuma itu, Akmal juga menjelaskan seharusnya Indonesia bersikap kala menggelar Interparliamentary Union di Bali yang dimulai 20 Maret lalu. Karena di acara itu yang paling pas, bukan di sepak bola. Lebih jauh ia juga menyebut bahwa dipandang dari sisi agama, Palestina menunjuk pelatih asal Israel untuk timnasnya. Sebaliknya, di timnas Israel juga punya pemain yang beragama Islam. Artinya, ada saudara-saudara kita orang Islam di sana. Ini kalau konteksnya berbicara soal agama. Kita ini kerap memanasi tapi tidak ada tindakan sama sekali. Janganlah kebencian terhadap suatu kaum membuat jadi tidak adil. Kalau ada satu kegagalan besar pemerintah sampai saat ini adalah gagal memberantas kelompok pengacau yang kerjanya memang bikin kacau. Sampai detik ini pemerintah masih loyo, entah takut atau main aman. PA212 ini sudah mirip kelompok yang merasa lebih tinggi dari pemerintah. Tapi, melihat pernyataan Akmal yang membungkam mulut si ompong Novel Bang Mukmin, menandakan bahwa bukan hanya giginya yang kurang penuh, otaknya pun sama. Novel itu bukan orang pintar. Dari caranya ngomong aja udah ketahuan. Dia itu datang kayak menghafal skrip dari apa yang mau disampaikan. Atau mungkin bisa jadi disuruh ngomong begini begitu oleh bohirnya. Lihat saja cara dia berdebat. Lihat di YouTube. Tidak ada tata krama, tidak beradab, ngomong penuh emosi. Kayak ngajak duel. Suka memotong pembicaraan, argumennya tidak waras, dan berulang-ulang seperti kaset rusak yang terus diputar. Mereka pura-pura tidak tahu atau bisa jadi tidak bisa membaca. Yang datang ke Indonesia adalah pemain muda Israel yang tidak ada kaitannya dengan konflik Israel-Palestina. Mereka bukan tentara yang mau menjajah atau ajak perang. Mereka hanya sekumpulan anak muda yang mau bermain sepak bola bersama timnas negara lain. Tapi orang-orang kaya Novel ini tidak akan peduli. Pokoknya tolak Israel, apapun ceritanya. Politik dan olahraga harus dicampur dan wajib dicampur adukkan. Bagaimana kalau menurut Anda?